dampak diungkap oleh Bang Faisal Basri, seorang ekonom yang sangat senior, yang sangat kritis, yang sepak terjangnya kita bisa lihat sampai sekarang narasi dan paparannya tidak pernah ada yang bisa membantah, karena dia memiliki data yang akurat dan kuat. Begitu dia habis menyampaikan, tiba-tiba pulang muntah-muntah, terus terjadi kematian yang sangat luar biasa. Dan yang menarik lagi, ada sebuah penghalangan ketika mau dilakukan visum. Ini almarhum Basri sudah meninggal dunia. Tapi yang memiliki hak adalah keluarganya, pastinya seperti itu. Nah, kalau dari pihak keluarga menganggap memang visum ini untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara, tidak hanya melulu untuk kepentingan pribadi seorang almarhum Faisal Basri, kenapa tidak? betul. Ya. Jadi misalnya diperlukan visum itu untuk mengungkap sebab musabab kematian beliau dari sisi medikal ya, pastinya seperti itu. Ya, saya pikir mudah-mudahan pihak keluarga tidak ada keberatan. Kalau untuk kepentingan lebih besar, kepentingan negara di atas kepentingan segalanya, saya kepentingan nasional. Teman-teman di Australia, kenapa? teman-teman di ini juga ada tanya. Iya. Artinya teman-teman kita, yaitu dari utamanya dari Fakultas Kedokteran, mereka juga sudah menyiapkan timnya ya untuk itu, ya, untuk mengadakan Ekshumasi juga perlu tuh kan. ekshumasi ya. Oke, selamat sore semua rekan-rekan yang ada di UI Watch. Kita jumpa lagi dalam sore hari ini. UI Watch ada satu tayangan tema yang sangat menarik di sore hari ini, pemirsa, yaitu mengenai IKN yang terakhir dikeluarkan statementnya oleh almarhum Faisal Basri, abang kita dari alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Di sebelah kiri saya ada satu narasumber yang kita sama kenal, sudah teman lama saya nih, Bang Abdul Majid. Apa kabar? Abdul Malik. Abdul Malik, ya Allah lupa. Masya Allah. Apa kabar, Abdul Malik? Alhamdulillah baik. Sudah lama nggak jumpa nih. Ya, sehat ya Bang ya? Sehat Alhamdulillah, lah. senang sekali ketemu. Di kanan ujung ada Bang Juju Purwantoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Juju? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, We Watch yang berada di seluruh Nusantara ini melihat acara tayangan ini semua. Di IKN saat itu ada banyak di semua tayangan di medsos maupun dimanapun membicarakan tentang IKN. IKN ini saat itu pemerintah mengatakan, Presiden Jokowi mengatakan tidak menggunakan dana APBN. Nah, sekarang ini kita dapat cuplikannya dan kita dengar semua ramai di medsos. Almarhum Faisal Basri mengatakan kalau IKN ini adalah di luar menggunakan dana dari APBN, ya. Bahkan saat ini yang kita dengar sama-sama ada dana yang mau dikuncurkan oleh SoftBank dari Jepang, ya. Lalu di situ sebagai penasihatnya ada Tony Blair, ya kan, itu Jokowi. Tapi ada satu kejanggalan pemirsa. Kenapa Jokowi tidak mengetahui? Padahal dia tahu. Apakah tidak dibaca atau pura-pura nggak tahu? Ya kan? Dan dana itu sangat signifikan besarnya. Kita sama-sama tahu semua ada 100 miliar dolar. Wow, sangat besar sekali nih, Bang Malik. Luar Bang Juju, ya kan? Nah, di sini kita ada teman kita nih yang akan menanggapinya, melihat hal seperti ini. Gimana ini? Apa akan terus dilanjut atau tidak? Ya kan? Apa terus menggunakan dana APBN? Apa memang akan diturunkan dana ini? Karena pasti ada term dan condition. Begitu mau diluncurkan pasti ada term condition. Nah, term condition ini kan pasti dipanggil dong timnya, dari sini siapa, dari SoftBank juga siapa, gua peluncurin dana. Tapi kan kondisinya seperti ini. Nah, seperti itu Bang Malik.
Jadi menurut pandangan Bang Malik seperti apa? Ya, Silakan Bang Malik. oke, baik, terima kasih pemirsa. Betul, ini kita lihat sebuah kejanggalan besar tentang proyek IKN, dan proyek IKN ini adalah proyek yang sangat luar biasa impiannya, namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang eh, sesungguhnya ingin diprogreskan. Impiannya adalah IKN itu ingin menjadi sebuah ibu kota besar sebagai pengganti Jakarta. Iya. Ya, impiannya itu. Lalu kemudian ketika membangun ibu kota itu kan harus ada menggunakan dana-dana yang sangat besar. Besar sekali Ya, itu. sangat besar. Tapi faktanya sampai sekarang itu dana-dana itu dari luar belum ada yang masuk. Hanya sebatas MOU, MOU, MOU. MOU itu kan hanya sebuah kesepahaman. Tidak ada investor asing Tidak yang ada mau investor asing yang menarik. Ya, secara faktual tidak ada investor asing yang bisa menjanjikan bahwa ini dana dari negara ini, dari ini, tidak ada itu. Terus kemudian kita dengar tadi yang disampaikan Bang Vicky tentang SoftBank itu juga menarik gitu loh. Dan itu harus ditelusuri. Kenapa? Disitulah terlihat sekali bahwa sebagai seorang leader Jokowi itu tidak pandai. Kenapa? Ketika SoftBank yang konon katanya mau mengucurkan dana, tapi faktanya tidak ada. Faktanya tidak ada dana itu. Karena apa? Karena dia tidak baca secara jelas, secara lengkap, secara menyeluruh apa yang ada di balik kesepakatan dalam agreement itu tidak dibaca Jokowi. Dan dari sisi personality seorang leader, di situ jelas Jokowi tidak memiliki kemampuan besar sebagai seorang presiden yang mestinya detail mempelajari segala sesuatu, apalagi ini proyek besar menyangkut dana-dana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya miris Bang Vicky. Dampak yang diungkap itu kan yang mengungkap awalnya almarhum Bang Faisal Basri ya. Ya, betul. Dampak diungkap oleh Bang Faisal Basri, seorang ekonom yang sangat senior, yang sangat kritis, yang sepak terjangnya kita bisa lihat sampai sekarang narasi dan paparannya tidak pernah ada yang bisa membantah. Karena dia memiliki data yang akurat dan kuat. Begitu dia habis menyampaikan, tiba-tiba pulang muntah-muntah, terus terjadi kematian yang sangat luar biasa. Dan yang menarik lagi, ada sebuah penghalangan ketika mau dilakukan visum. Ini menarik. Ini patut diduga, patut dicurigai. Karena apa? Ini kejadian yang kesekian kali. Yang pertama kita ingat dulu, seorang yang kritis, Munir almarhum, ya, sebagai pejuang hak asasi manusia. Kemudian selanjutnya Bang Rizal Ramli, seorang dokter Rizal Ramli dan ekonom senior dan kritis juga, tiba-tiba mati secara mendadak. Yang ketiga sekarang almarhum Faisal Basri. Itu orang yang luar biasa kejujurannya, keimanannya, dan yang paling menarik dari Faisal Basri itu setiap dia lakukan sebuah pengkajian, dia tidak pernah melewatkan kajian-kajian yang mendalam, dan dia selalu detail. Dia tidak pernah menduga-duga. Selalu ada data dan fakta. Dan kenapa tiba-tiba terjadi kematian? Jadi Faisal Basri itu selain tokoh nasional, dia adalah aset bangsa yang sesungguhnya harus dipelihara oleh negara. Ya, jangan dijadikan sebagai musuh. Ini negara rasa-rasanya melihat orang-orang yang kritis seperti Faisal Basri, almarhum Munir yang lebih dulu, terus kemudian Bang Rizal Ramli, itu melihatnya sebagai musuh. Padahal orang-orang itu mengkritik dalam rangka supaya Indonesia ini ada kestabilan ekonomi. Jadi artinya negara harus mendengar gitu. Itu yang saya lihat sebagai rezim, mestinya ini orang-orang ini diberikan tempat khusus, bukan dimusuhi. Makanya itulah wajar kalau publik atau masyarakat curiga atas kematian, karena kematiannya selalu mendadak. Ya, saya ulang lagi, dari mulai almarhum Munir, Rizal Ramli, kemudian terakhir adalah Bang Faisal Basri. Itu orang-orang yang kritis, orang-orang yang lebih berpikir smart untuk kepentingan publik, masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia. Tapi yang begitu itu tiba-tiba pluk mati. Salah apa mereka terhadap bangsa ini? Mereka nggak merugikan negara kok. Mereka tidak pernah melakukan korupsi.
Mereka tidak pernah melakukan penyelewengan keuangan negara Iya, dan clear seluruh man. fasilitasnya. Mr. Clean, man. Iya, Mr. Clean. jadi ini orang-orang clean semua. Tapi jangan dijadikan sentimen itu sebagai sentimen apa namanya orang-orang yang dianggap jahat terhadap negara. Itu salah besar itu. Itu salah besar. Jadi saya pikir ini harus ada eh, 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 tuntutan publik ya terhadap negara. Kenapa kita patut mempertanyakan kenapa terjadi kematian seperti itu? Harus ditelusuri itu, harus diangkat untuk kawan-kawan para medis, kedokteran, kepolisian harus diungkap. Saya pikir itu, Bang Vicky. Oke, Oke, terima kasih ya. Jadi menurut Bang Malik nih sudah ada 3 tokoh ya. Terakhir senior kita, Bang Faisal Basri atau Bang Ical. Bang. Ya. Kita kenal dengan panggilan Bang Ical di kampus. Dia juga senior saya, 3 tahun di atas saya. Ya, Gitu. Nah, jadi dampak dari ini semua, iya kan? Ini membuat masyarakat mulai curiga dengan kematian satu persatu. betul. Memang kita Betul. semua tahu beliau ada sakitnya, seperti siapa tadi Faisal Basri, bukan Rizal Ramli. Bang Rizal. Bang Rizal ini kan ada gula kan, diabetes Iya. juga kan. Tapi begitu cepatnya ya. Iya, Ini juga kita waspada untuk kedepannya. Tokoh-tokoh kita siapa lagi yang vokal juga ngeri-ngeri sedap jadi Iya. di negeri ini. iya. Sekarang ini apakah perlu divisum atau bagaimana menurut Bang Jujun? Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita mulai bahas dari persoalan visum ya, tentu karena yang bersangkutan almarhum Basri sudah meninggal dunia, yang tentu yang memiliki hak adalah keluarganya, pasti seperti itu. Nah, kalau dari pihak keluarga menganggap memang visum ini untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara, ya, tidak hanya melulu untuk kepentingan pribadi seorang almarhum Faisal Basri, kenapa tidak? Betul. Ya, jadi misalnya ya, diperlukan visum itu untuk mengungkap ya, sebab musabab kematian beliau ya, dari sisi medikal ya, Iya. jadi pastinya seperti itu. Ya, saya pikir mudah-mudahan pihak keluarga tidak ada keberatan. Kalau untuk kepentingan lebih besar, kepentingan negara di atas kepentingan segalanya, saya Betul. kepentingan nasional ya. Teman-teman di FK kan? Kenapa? Teman-teman di ini juga ada yang pada tanya. Iya, Iya. artinya teman-teman kita yaitu dari utamanya dari Fakultas Kedokteran, mereka juga sudah menyiapkan timnya ya untuk itu, ya untuk mengadakan Ekshumasi juga perlu tuh kan. ekshumasi Iya. ya, mengadakan visum et Visum repertum et repertum, kepada ya. almarhum Faisal Basri. Ya, teman-teman kita siap kok, saya begitu. Jadi gitu Bang Yuju. Oke. Kita kembali lagi Bang Yuju. Soal IKN. Tadi baru sampai Ya. Bang Malik terus melebar kemana tadi kan? Mengenai IKN nih Bang Yuju. Itu kan anggaran waktu itu Jokowi berjanji tidak menggunakan dana APBN pemirsa. Nyatanya ya pakai APBN Bang Yuju. Pertanyaan satu Bang Yuju. Gimana menurut Abang? Apakah ini dilanjutkan atau tidak nih Bang? Setelah penggantian presiden. Iya, kita lihat Sebagai prediksi aja. kita lihat faktanya saja. Faktanya saja di mana awalnya seorang Jokowi itu menjanjikan bahwa investasi di ibu kota negara baru ya nantinya itu akan dilakukan atau diinvestasi atau diberikan investasi oleh pihak asing Oke. gitu. Dan kenyataannya nol. Ya, tidak ada atau tidak jelas gitu. Iya. Pihak asingnya awalnya pihak Jepang misalnya, negara-negara mana, Timur siapa, Tengah ya. gitu. Yang negara-negara lainnya juga siap, dan kenyataannya memang nol, zero, sehingga Sendiri IKN-nya mundur, ya? sudah dicanangkan di awal. Bagaimana akhirnya mereka tanda kutip cara diam-diam menggunakan APBN, ya kita tidak tahu juga persetujuan yang harusnya disetujui juga oleh pihak DPR, kok tiba-tiba diketok saja, tiba-tiba dilaksanakan saja ya. Yang tahapnya sekitar mungkin 5 tahap ya akan dilakukan ya. Tahap pertama saja sudah memerlukan dana
lebih dari 200 triliun gara-gara subsidi Betul. itu. Nah, itu faktanya. Jadi artinya tanda kutip membahayakan sekali nih persoalan pendanaan anggaran IKN nantinya dan selanjutnya begitu. Karena menggunakan tetap APBN akhirnya. Faktanya tetap menggunakan APBN. Besar Begitu. sekali itu. Besar sekali. Di atas 500 triliun. Iya. Luar biasa itu. Iya. Kalau saya mengira, maaf Bang Vicky, saya mengira kok rasa-rasanya ini sulit dilanjutkan. Kenapa? Karena untuk membangun infrastruktur yang sebesar itu, Iya. itu mega proyek itu nggak sedikit. Betul. Ya. Betul. Sementara iya APBN kita itu terbatas untuk membiayai biaya-biaya negara. Kemudian harus disedot, harus menyuplai IKN yang rasa-rasanya nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, fakta tadi memang belum ada investor asing yang masuk, belum ada, nol. Investor nasional juga belum masuk. Belum masuk, nggak Cuma ada. baru PMN janji-janji. nggak ada. Iya. Katanya 9 naga juga kan ingin Nggak investor kan juga. baru janji, Mereka janji. wait and see semua, baru ngelihat, ngintip segala macam. Ada lagi yang ketiga sebetulnya. Kalau toh nanti katakanlah jadi, itu ASN itu yang mau diberangkatkan ke sana, saya udah banyak dengar kok dari mereka langsung. Itu berat, harus pindah ke sana bersama keluarganya. Ya, Berat itu nggak gampang. Perumahan juga belum banyak Jadi kepada masyarakat Indonesia, percayalah, IKN ini berat akan diteruskan. Makanya, Contoh soal Bang iya. Malik, kemarin waktu peringatan Hari Kemerdekaan Republik Iya. Indonesia ke-79 pemirsa. Itu kalau kita lihat sama-sama di TV, hujan besar, Iya. lumpur masuk di Iya. karpet tetap tembus itu. Itu bagaimana? Iya. Artinya kalau hitung-hitungan sih saya dengar juga dari beberapa narasumber di luar. Iya. Itu baru 15% dan mereka survei ke sana baru 15% Iya betul. bangunan itu. Kira-kira Tidak 15%. lebih dari 15% bangunan itu. Nah, tapi kan Presiden Jokowi ini memaksakan diri, ya kan? Jadi semacam kayak hedon ya. Iya. Gitu ya. Iya, gaya hidup udah Ya, itu. gitu kan, kepengen dia meninggalkan, niatnya sih bagus, sah-sah aja, boleh aja, tapi mimpi ya Bang ya. Mimpi. Besar Bener, pasak daripada tiang. Iya. Iya. Di mana tidak ada Sementara- duit tapi seolah banyak duit begitu kan. Di daerah-daerah Kan katanya yang tidak mampu di kantong saya kata Jokowi kan 11.000, ada 11.000 dolar ya. 11.000 triliun, Di kantong saya juga ada. Kantong, oh, kan. 11.000 triliun Bang. Nah, itu kan 11.000 dolar. Bagaimana kita selama 10 tahun ini punya presiden yang hobinya nipu rakyatnya. Bohong, dia itu kebiasaan Nah, itu loh. bohong itu, Oke. Masya Allah. Itu loh, Ricky. Oke. Terima kasih. Dari narasumber kita Bang Juju dan Bang Malik, senang sekali di sore hari ini kita jumpa sama mereka ini, senior-senior saya dari alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam UI Watch. Oke pemirsa, cukup di sini. Insya Allah kita ketemu lagi yang akan datang next week dalam acara yang sama UI Watch. Probitas. Terima kasih. Saya Vicky Balfas. Saya. Oke. Probitas, Veritas, Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Bang Yuju, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.